Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, tentang sirah perjalanan hidup sang kekasih kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita bahas pada pembahasan yang pertama tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu tentang pengasuhan kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, hingga perjalanan dagang beliau ke Syam. Pada nomor yang ke-10 beliau mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da samanin mata min ghairi kadhib. Kakak beliau dari ayahnya, yaitu Abdul Muttalib, dan meninggal setelah beliau 8 tahun tanpa adanya kedustaan. Maksudnya, ia mengasuh beliau setelah ditinggal mati oleh ibunya, setelah meninggal ibunya pada umur 6 tahun tadi, beliau diasuh oleh kakeknya. Jadi kakek dari ayah beliau, Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau diasuh oleh kakeknya, dan kakeknya sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW, bahkan lebih mengunggulkan Nabi Muhammad SAW dibandingkan anak-anaknya yang lain. Sangat menyayangi Nabi SAW. Bahkan pernah dikisahkan itu, Abu Thalib punya kursi khusus dia. Saat anak-anaknya yang lain duduk di kursi tersebut dilarang, tapi pas cucu beliau Nabi Muhammad SAW duduk di kursi tersebut, beliau membiarkan. Ketika yang lain pada ngomel, kamu nggak boleh duduk di situ, malah diomelin sama Abdul Muttalib. Kalau ini biarin, kalau ini biarin. Kenapa? Karena ini memiliki kekhususan. Jadi kakek beliau sudah memiliki firasat bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini nanti akan menjadi orang yang besar, orang yang hebat, Taib. Dan setelah umur 8 tahun kakek beliau meninggal. Jadi hanya mengasuh berapa? Cuman 2 tahun. Pada umur 6 sampai umur 8. Berarti cuman 2 tahun, setelah itu meninggal dunia. Min ghairi kadhib. Min ghairi kadhib maksudnya adalah tanpa kedustaan. Artinya ini adalah sesuatu yang sudah diketahui dalam sirah, bahwasanya beliau diasuh oleh kakeknya hanya sampai pada umur 8 tahun. Artinya hanya 2 tahun saja diasuh oleh kakeknya. Ada yang berpendapat bahwa beliau 8 tahun, pada umur 8 tahun 2 bulan 10 hari. Tapi tidak ada pertentangan antara keduanya, karena biasa orang Arab itu mereka menggenapkan atau membulatkan bilangan. Belum tahu kitab Arba'in Nawawi yang sudah pernah kita bahas juga. Arba'in Nawawi itu isinya berapa? 42 hadis. 42 hadis. Tapi judulnya Arba'in Nawawi, Arba'in 40. Jadi 42 isinya, tapi orang bilang 40. 40 itu pembulatan. Demikian juga orang bilang misalkan umur 8 tahun ditinggal mati oleh kakeknya, padahal tadi ada lebihannya. 8 tahun 2 bulan 10 hari itu pembulatan. Kasrul adat, istilah orang Arab. Dan Nabi SAW karena kakek beliau adalah seorang yang terhormat, sering
ya, menisbatkan dirinya kepada kakeknya malahan. Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah nabi, tidak ada kedustaan di dalamnya, dan saya adalah putra dari Ibnu Abdul Muttalib. Ya, saya adalah putra dari Abdul Muttalib. Jadi menisbatkan kepada kakeknya, karena kakeknya lebih terkenal daripada bapaknya. Jadi kalau kakeknya terkenal, terhormat. Ya, orang kalau misalkan di Quraisy Abdul Muttalib itu terkenal sekali. Karena dia orang yang sangat masyhur, terkenal, berwibawa gitu. Tapi walaupun demikian, Abdul Muttalib meninggal dalam kekufuran. Makanya ketika Abu Talib didakwai oleh Nabi SAW, Abu Jahal mengatakan apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Ya, jadi sekalipun kakeknya begitu sayang kepada Nabi SAW, tapi kakeknya meninggal dalam kekufuran. Taib. Summa Abu Talibin al-ammu kafal, hidmatuhu summa ila syami rohal. Kemudian Abu Talib, pamannya yang merawat beliau. Jadi setelah 8 tahun, umur 8 tahun ditinggal mati oleh kakeknya yang merawat Nabi SAW setelah kakeknya adalah Abu Talib. Ya, Abu Talib. Nama Abu Talib aslinya adalah Abdu Manaf. Abdu Manaf. Ini nama aslinya, Abdu Manaf. Cuma dikenal dengan Abu Talib. Sama seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza. Tapi dikenal dengan Abu Lahab. Ya, dan itu dua paman Nabi SAW. Dan sebagai faedah, paman Nabi SAW yang mendapati masa Islam itu ada 4. 2 masuk Islam, 2 nggak masuk Islam. Yang masuk Islam, paman Nabi yang masuk Islam, Hamzah sama Abbas. Hamzah bin Abdul Muttalib sama Abbas bin Abdul Muttalib. Yang nggak masuk Islam 2 juga, Abu Talib sama Abu Lahab. Abu Talib nama aslinya Abdu Manaf. Ya, Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza. Dan kalau kita perhatikan namanya, memang ada yang nggak beres pada namanya. Abdu Manaf nggak boleh dalam agama Islam. Abdul Uzza nggak boleh dalam agama Islam. Karena itu dihambakan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak boleh Abdu misalkan Nabi, nggak boleh. Abdu Ali, hambanya Ali, itu nggak boleh. Ya, kalau kita pakai abdu berarti harus hanya kepada Allah saja, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata para ulama, karena namanya aja nggak beres, makanya nggak masuk Islam katanya. Ya, berbeda dengan Hamzah dan Abbas, maka mereka masuk Islam. Ya, karena nama itu memiliki pengaruh. Makanya kalau kita ngasih nama untuk kita atau untuk orang tua kita, untuk anak kita, maka pilihkan nama-nama yang baik, karena nama itu memiliki pengaruh. Ya, memiliki pengaruh. Saya dulu punya kenalan ikhwan namanya Abu To'am. Namanya Abu To'am, bapaknya makanan, bener, doyan banget makanan, gede. Ya, namanya juga Abu To'am gitu. Jadi sesuai dengan apa? Namanya. Jadi orang itu sesuai dengan namanya. Hati-hati. Ya, pilihkan nama-nama yang baik untuk kita dan untuk anak-anak kita. Ya. Baik. Jadi kembali. Jadi paman Nabi SAW, beliau yang merawat Nabi SAW setelah kakeknya. Kenapa yang mengasuh adalah Abu Talib? Padahal Abu Talib itu orang kere, anaknya banyak. Ya. Karena 2 hal. Pertama, karena wasiat dari ayahnya Abdul Muttalib. Jadi dia sebelum meninggal dunia berwasiat supaya Abu Talib yang merawat. Yang kedua, karena Abu Talib itu adalah saudara siapa?
saudaranya Abdullah, ayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saudara sebapak dan seibu. Makanya paling dekat dengan Nabi memang Abu Talib. Baik. Kemudian hidmatuhu summa ila Syami rohal. Beliau kemudian berjalan jauh menuju tanah Syam. Syam. Kalau disebut kata Syam pada zaman kita sekarang mencakup 4. Kalau disebut kata Syam maka mencakup 4. Palestina, Suria, Yordania, dan Lebanon. Kalau disebut kata Syam, maka untuk sekarang ini mencakup 4 negara: Palestina, Suria, Yordania, dan Lebanon. Ya, Lebanon. Taib. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya pernah diajak oleh pamannya yaitu Abu Talib pergi ke Syam untuk apa? Dagang. Jadi orang-orang Arab dulu kalau mereka dagang, ya dagangnya ke Syam. Ya, dagangnya ke Syam. Baik. Dan ini saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masih kecil, ya, masih kecil, umur 12 tahun. Beliau sudah diajak pamannya Abu Talib pergi ke Syam untuk dagang. Dan ini faedah penting bagi kita, yaitu hendaknya melatih anak kita ya untuk dagang, melatih anak kita untuk ya bisnis, ya bekerja. Ini penting ya bagi orang tua, ngajari apa anaknya supaya kelak nanti ketika dewasa memiliki apa pengalaman, nggak luntang lantung, nggak jelas, pengacara, pengangguran banyak acara. Karena pengalaman itu lebih penting ya daripada cuma sekedar apa teori. Banyak orang mungkin teori, masya Allah, S1, S2, tapi suruh buka usaha gagal terus. Tapi kalau dia pengalaman, ya punya pengalaman, itu lebih apa? Ya lebih mahal harganya. Ya, lebih mahal harganya daripada cuma sekedar apa? Teori saja. Ya, makanya pengalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dagang bersama pamannya ini modal utama untuk ketika nanti dia dagang sendiri, ya, untuk mudharabah membawa dagangannya Khadijah pada umur nanti berapa? 25 tahun. Ya, setelah ini akan disebutkan. Wadhaka ba'da amihi sani asyar wa kana min amri bahira mashtahar. Dan itu setelah beliau berusia 12 tahun, yakni pergi ke Syam itu pada usia 12 tahun. Dan bertemunya dengan Buhairah sebagaimana yang masyhur. Buhairah atau Bakhira ini adalah rahib. Ya, adalah rahib. Jadi ketika Nabi SAW bersama pamannya ke Syam, ada seorang rahib ahli ibadah yang mengamati tentang Nabi Muhammad SAW ini. Dia lihat ada awan yang selalu menaungi Nabi Muhammad SAW. Dia lihat semua pohon dan batu sujud kepada orang ini. Dan itu tidak mungkin, kata dia, sujud kecuali hanya kepada Nabi. Jadi orang ahlul kitab, ini orang-orang ahlul kitab, mereka itu apa? Tahu persis tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan oleh Allah SWT, mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka tahu tentang orang tua mereka. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani tahu betul tentang Nabi Muhammad, tapi ilmu mereka nggak bermanfaat. Kenapa? Karena nggak diamalkan. Mereka tahu tentang ciri Nabi Muhammad dan itu betul-betul ada pada Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata apa? Itu tidak membawa manfaat bagi mereka. Sehingga ketika mereka mengingkari, itu bukan karena kebodohan, mereka nggak ngerti, enggak. Mereka ngerti, cuma nggak diamalkan. Makanya Allah SWT menyebut mereka sebagai orang-orang yang kafir. Laqad kafara alladziina qalu
innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu dari yang tiga. Jadi kisah tentang Bahira ini ya, bahwasanya Nabi SAW dinaungi oleh awan, dan bahwasanya pohon-pohon condong sujud kepada Nabi Muhammad SAW, ini adalah kisah yang masyhur ya, dan kisah yang sahih. Kisah tentang Bahira ini sahih, walaupun di sana ada tambahan-tambahan yang tidak sahih. Tambahan ini yang enggak sahih, tapi asli kisah tersebut adalah sahih. Kemudian bagaimana kemudian rahib atau Bahira tersebut berpesan kepada Abu Thalib, tolong ya Muhammad ini bawa pulang, karena dia ini adalah calon nabi, dia orang tokoh, dia orang besar nantinya ya, ada ciri-ciri nabi yang ada pada dia ya. Itu disampaikan oleh Bahira, segera bawa pulang, karena ini kalau ketahuan orang-orang Yahudi dipateni orang ya. Makanya Abu Thalib setelah itu bergegas untuk pulang, karena khawatir terhadap ya keponakannya ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebentar ya. Baik, selanjutnya pembahasan selanjutnya ya, nomor 13 ini tentang perjalanan bisnis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, membawa barang dagangan Khadijah. Wasara nahwa syami asraful wara fi ami khamsatin wa isrinat qura. Ya, manusia termulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, berjalan menuju kota Syam. Berjalan menuju kota Syam yaitu untuk apa? Dagang. Pada tahun ya usia beliau 25 tahun. Jadi 12 tahun tadi pengalaman. Ya, sama siapa? Pamannya. Umur 12 tahun sudah diajak kerja. Ikut-ikut dulu. Umur 25 tahun bawa sendiri. Ya, paman Nabi SAW sudah meninggal dunia. Dia Nabi SAW yang bawa dagangan tersebut. Li ummina Khadijatin muttajira. Ya, barang dagangan ibu kita Khadijah. Beliau mengatakan ibu kita karena memang semua istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 6, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman, kecuali bagi orang-orang Syiah. Orang Syiah enggak mengakui Ummul Mukminin ya, Aisyah sebagai ibunda, Khadijah sebagai ibunda, tidak diakui oleh orang Syiah. Kenapa? Karena orang Syiah bukan orang-orang yang beriman. Ya, makanya Aisyah pernah ditanya, ada orang mengadu kepada Aisyah, wahai Aisyah, ya, ada suatu kaum yaitu orang-orang Syiah, mereka mengatakan kamu bukanlah ibunda bagi orang-orang ya, bukanlah ibunda kami. Bukanlah ibunda kami. Apa jawaban Aisyah? Iya, benar.
Dia bukan ibunda mereka, saya bukan ibunda mereka. Karena saya hanyalah ibunda bagi orang-orang yang beriman saja. Kalau ada yang nggak mengakui ibunda kita, berarti memang bukan orang yang beriman. Karena istri-istri Nabi itu ibunda bagi orang-orang yang beriman saja. Baik. Beliau pergi ke Syam pada umur 25 tahun, membawa barang dagangan Khadijah, muttajira, untuk dagang. Wa ada fihi rabihan mustabsyira. Ya, dan pulang, yakni pulang dari Syam dalam keadaan membawa keuntungan, mustabsyiran, dan senang. Ya, senang karena apa? Untung dan pengalaman pertama, ya kan? Pengalaman pertama untung besar. Itu sangat menyenangkan. Baik, jadi intinya pada bait ini, 3 bait ini, ya, 2 bait ini beliau menyebutkan tentang bagaimana Nabi SAW pergi ke Syam membawa barang dagangannya Khadijah. Jadi Khadijah yang punya barang, Nabi SAW yang jualkan. Ini dalam ilmu fikih namanya mudharabah. Namanya mudharabah. Antum joinan sama temen, dia yang ngasih modal, antum yang jualkan. Itu namanya mudharabah. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Khadijah yang punya modal, barang-barang dari dia, yang jualkan Nabi Muhammad SAW, ditemanin oleh budaknya Khadijah, namanya Maisarah. Maisarah lanang loh ya, kok disangka wedo. Wih, Nabi kok Maisarah. Maisarah laki-laki dia. Ya, disangkanya nanti apa? Perempuan nanti. Maisarah budaknya Khadijah dan dia laki-laki. Nah, dan Maisarah ketika dagang, ya, pulang dari Nabi SAW, ya, ditanyain, diinterogasi sama Khadijah. Gimana Muhammad dagangnya gimana? Oh, masya Allah, ya, kita laba besar, dia orangnya baik, akhlaknya baik. Dari situlah kemudian Khadijah kemudian apa? Tertarik sama Nabi. Awalnya dari apa? Bisnis dulu. Ya, awalnya dari bisnis dulu. Ya. Makanya ini pelajaran penting bagi kita. Pertama, ya, hendaknya kita ya, berakhlak baik walaupun dalam usaha. Ya. Sebarkan Islam dengan akhlak-akhlak kita. Antum sebagai pekerja, pegawai, pebisnis, ya, terapkan akhlak-akhlak Islam seperti yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Dan Islam masuk ke Indonesia ini adalah dengan akhlak para pedagang, kan gitu ya. Ceritanya kan gitu. Ya, Islam masuk ke Indonesia ini bukan dengan perang, tapi dengan akhlak yang baik yang dilakukan oleh para pedagang Arab, ya, ketika mereka dagang akhlaknya baik sehingga banyak masyarakat kita Indonesia yang tertarik. Begitu pula yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Dan dari sini juga dapat kita ambil faedah untuk mengetahui akhlak seseorang itu kalau kita sudah berkaitan bisnis dengannya. Anda jangan merekomendasi seseorang kalau belum berurusan dengan dia, baik dengan safar atau dengan uang. Oh, dia orang baik. Kalau antum belum pernah urusan uang sama dia atau belum pernah pergi sama dia, jangan coba-coba memberikan rekomendasi. Kenapa? 2 hal ini parameter, filter seseorang untuk mengetahui karakter asli seseorang. Kadang-kadang orang kelihatannya baik, tapi kalau sudah urusan uang, nah, afwan ahi, nah, itu repot udah. Ya, kalau sudah urusan uang biasanya nampak kejujuran seseorang. Yang kedua, kalau kita sudah safar sama dia, karena orang kalau safar itu watak asli biasanya muncul. Pemarahnya, namanya sekamar, apalagi sekamar. Nah, itu akan menampakkan watak asli.
Ya, baik. Kemudian juga diambil faedah juga dari sini ya, bahwasanya hendaknya seseorang itu memiliki apa? Usaha. Ya, memiliki usaha. Di antaranya adalah dengan apa? Dagang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya ya tentang pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menjawab, amalur rajulu biyadih wa kullu bai'in mabrur. Seorang bekerja dengan tangannya sendiri, dengan keringatnya sendiri, dan setiap perdagangan yang baik. Jadi setelah Nabi SAW, yang penting pokoknya kerja dengan tangannya sendiri. Kemudian ya beliau menyebut secara khusus yaitu apa? Dagang. Ya. Jadi sebagai isyarat bahwasanya dagang ini adalah pekerjaan yang memiliki kedudukan ya di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian setelah itu, setelah Khadijah tertarik dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah interogasi kepada Maisarah tadi, ya, dan sekali lagi Maisarah itu laki-laki ya, ini yang membuat kemudian Khadijah tertarik kepada Nabi. Maka yang nomor 15, fakana fihi abduhu alaiha. Saat itulah beliau menikahi Khadijah. Awalnya jadi bosnya, langsung setelah itu jadi permaisurinya. Masya Allah. Ya. Wa ba'dahu ifda'uhu ilaiha. Kemudian beliau tinggal bersamanya, bersama Khadijah. Ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu umur 25 tahun. Dan Khadijah menurut pendapat yang masyhur umurnya sudah 40 tahun. Pendapat yang masyhur ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan inilah pendapat yang sahih ya, indal ulama, seperti dikatakan oleh Al-Balladhiri dalam kitabnya Ansabul Ashraf. Beliau mengatakan wadzalika sabat indal ulama. Inilah yang sahih menurut para ulama, yaitu ketika Khadijah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu umurnya 40 tahun. Dia janda 2 kali. Janda 2 kali. Ya. Sebelumnya menikah dengan Atiq Al-Mahzumi. Kemudian yang kedua adalah Abu Halah At-Tamimi. Jadi janda 2 kali. Tapi itu tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk menikah dengan Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah adalah seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang cerdas, seorang wanita yang baik. Ini juga ya, memberikan pelajaran kepada kita agar kita ya cerdas dalam memilih pasangan. Ya, bukan karena cantiknya, bukan karena hartanya, bukan karena nasabnya, ya, tetapi hendaknya kita memilih karena akhlak, karena agama. Nabi SAW mengatakan, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha. Ada yang menikah gara-gara hartanya. Nah, ini dapat warisan banyak ini. Nah, atau wanita karir. Wah, gajinya gede nih, lumayan nanti nebeng. Nah, kemudian wali jamaliha, ada yang menikahi wanita gara-gara kecantikannya, terpesona dengan pandangan pertama, ya, langsung kak ketip. Yang ketiga wali nasabiha, ada yang karena nasabnya. Ini biasanya orang Arab, biasanya harus satu marga, Arab harus sama Arab juga, jamaah harus sama jamaah juga. Nah itu, ya. Baik. Wali diniha, yang keempat adalah karena agamanya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Terus apa saran Nabi? Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah wanita karena agama, niscaya kamu akan bahagia. Karena kalau cuma cantik, kalau cuma harta, itu nggak awet, ya kan? Cantiknya wanita kalau udah nenek-nenek juga, ya udah nggak cantik. Bahkan kalau sudah anak
3 anak 5 melar. Biasanya. Nah, artinya itu cuma sementara. Tapi yang awet itu yang mana? Yang akhlaknya, itu yang awet, agamanya, kesolehannya itu. Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu as-salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah, bukan istri yang cantik, bukan istri, tapi istri yang salihah, yang baik sama Allah dan baik sama manusia. Ya, nah ini penting. Nabi SAW memilih Khadijah karena agamanya. Walaupun jarak usia begitu jauh, ya karena cinta tidak mengenal usia. Nah, makanya jangan dibully kalau ada anak-anak muda pecinta janda. Oh kok rapi, kok milih ini rondo, ya? Apa yang salah? Selama janda tersebut mendekatkan dia menuju jannah, ya, menuju surga, gitu. Nah, jadi jangan dimarahin juga kalau ada sampean punya anak misalkan, lo anaknya kok senengnya sama janda, selama janda tersebut ya, dia wanita yang salehah, ya, nggak usah dibully. Nah, baik. Ya, termasuk kebiasaan jelek kita ini sering membuli para janda. Nah, menjadikan momok, ya, tidak perlu. Ya, bahkan rata-rata istri Nabi SAW adalah janda. Ya, janda. Baik. Hanya satu yang tidak janda, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini sekaligus bantahan, ya, kepada kaum orientalis, kepada orang-orang liberal dan sebagainya yang sering mencela Nabi SAW, menganggap bahwa Nabi itu ya, nikah banyak, poligami hanya karena seks, ya, karena kebutuhan biologis dan sebagainya, karena syahwat, ya. Tentu ini adalah tidak benar. Kalaulah Nabi SAW ya menikah hanya karena seks, tentu yang dipilih oleh Nabi yang gadis-gadis. Apa yang sulit bagi Nabi SAW? Siapa yang nggak mau sama Nabi SAW? Ya kan? Nah, tapi Nabi SAW ternyata memilih yang terbanyak adalah para janda. Ya, itu menunjukkan bahwa tujuan inti Nabi SAW bukanlah ya, bukanlah untuk ya sekedar seks saja. Ya, tapi lebih daripada itu, untuk penyebaran dakwah, untuk membantu para janda. Ya, dahulu para salaf itu seperti itu, ya. Tujuan utamanya adalah bantu. Makanya tidak ada seorang wanita pun yang menjanda kecuali langsung banyak yang melamar untuk menolong dia. Jadi dulu para janda nggak bertahan lama, ya. Kalau sudah selesai iddahnya, udah langsung banyak yang ngelamar aja, ya. Karena banyak berbondong-bondong suami lelaki itu untuk bantu, ya, membantu. Sekarang pada takut mau bantu. Takut sama istrinya. Akan ada perang dunia. Taib, Allahul musta'an. Taib, selanjutnya yang ke-16. Wa wulduhu minha khala Ibrahim fal awwalul qasimu hazat takrim. Dan semua anaknya itu dari dia, maksudnya dari Khadijah, pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah, selain Ibrahim. Kalau Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, dari Maria Al-Qibtiyah, itu budaknya Nabi SAW. Fal awwalul qasimu hazat takrima. Anak pertama Nabi adalah Qasim. Ini anak pertamanya, laki-laki, namanya Qasim. Makanya kunyahnya Nabi itu Abul Qasim. Dan sebagai faedah, kunyah itu sunnah. Walaupun kita belum punya anak, walaupun sampean belum nikah, kunyah itu nama yang didahului dengan abu, atau kalau perempuan ummu, itu sunnah. Ya, pernah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih mengatakan, ya Rasulullah, kullu nisa'ika laha kunyah. Semua istrimu punya kunyah, kecuali saya belum punya kunyah sendiri. Ya, lalu kata Nabi, iktani bi ummi Abdillah. Kalau begitu berkunyahlah dengan Ummu Abdillah. Makanya Aisyah kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Nabi juga pernah manggil anak kecil yang
punya burung kemudian mati. Dipanggil oleh Nabi, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, masih kecil itu, belum nikah dia, masih kecil, ya. Tapi dipanggil oleh Nabi dengan kunyah, karena kunyah itu penghormatan. Ya, saya kemarin dapat kiriman, ada sebagian ya orang yang katanya kiai, tapi mencela, oh, ini sok Arab lah, ya, Abu Ummu, lah wong Jawa dibayar. Nah, ya, ini pelecehan terhadap apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum kalau lihat para ulama ussalaf rata-rata memiliki apa? Kunyah. Bahkan ada buku-buku para ulama dalam hadis itu judulnya Al-Kuna wal Alqa, kunyah-kunyah rawi, ya, dan gelar-gelar mereka. Itu menunjukkan bahwa para ulama ussalaf rata-rata memiliki apa? Kunyah. Nah, kunyahnya Nabi itu adalah Abul Qasim karena anak pertamanya adalah Qasim. Dan para ulama mengatakan kalau kita mau pakai kunyah, berkunyahlah dengan anak yang paling gede. Ya, karena Nabi SAW Qasim itu yang paling gede, yang pertama, maka Abul Qasim. Jadi kalau kita punya anak misalkan yang paling gede Fatimah, ya udah Abu Fatimah, Ummu Fatimah gitu. Tapi nggak harus juga. Tapi ini biasanya seperti itu, ya. Biasanya seperti itu. Taib. Jadi intinya Nabi SAW kunyahnya adalah Abul Qasim karena anak pertamanya adalah Qasim. Hazat takrima, ya, dia mendapatkan kemuliaan sebagai anak pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Zainabun, Ruqayyatu, wa Fatimatun, wa Ummu Kulsum lahunna khatimah. Kemudian anak beliau adalah Zainab, lalu Ruqayyah. Zainab ini yang menikah dengan Sa'd bin Al-As, ya. Kemudian Ruqayyah ini menikah dengan ya Utsman bin Affan. Kemudian Fatimah ini yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Wa Ummu Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan. Jadi yang menikah dengan Utsman bin Affan dua, Ruqayyah. Kemudian setelah Ruqayyah meninggal dunia, dinikahkan lagi oleh Nabi SAW dengan anaknya yang lain, Ummu Kulsum. Makanya gelarnya Utsman bin Affan Dzun-Nurain, yang memiliki dua cahaya, karena dia menikah dengan dua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu keistimewaan bagi Utsman bin Affan. Ya, dikasih anaknya Nabi dua lagi, ya, bukan barengan, ya, bukan berbarengan, tapi satu kemudian meninggal dunia, terus nikah sama adiknya, ya, nikah sama adiknya. Jadi boleh untuk misalkan punya istri, kemudian istrinya meninggal atau cerai misalkan, terus nikah sama adiknya, boleh. Yang nggak boleh kalau digabung, ya, yang nggak boleh adalah kalau digabung dalam waktu bersamaan, apalagi kembar. Wah, ya, kembar, ya, dinikahi dua-duanya, nggak boleh. Ya, wa antajma'u bainal ukhtain. Termasuk wanita yang haram dinikahi adalah kalau kamu menggabung antara dua saudari. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau tidak digabung, boleh. Taib. Lahunna khatimah, Ummu Kulsum adalah yang penutup. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Kalau menurut penulis di sini, anak yang paling terakhir adalah Ummu Kulsum. Sebagian para ulama mengatakan yang paling terakhir adalah Fatimah. Jadi urutannya Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi siapa yang paling kecil, apakah Fatimah ataukah Ummu Kulsum? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Adapun yang pertama Qasim, itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, taib. Berarti anak Nabi yang paling banyak laki apa perempuan? Perempuan. Ya, perempuan. Makanya jangan benci dengan anak perempuan. Kebanyakan para nabi anaknya perempuan. Makanya pernah ada diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, ada seorang punya anak 6, semuanya perempuan. Terus lahir lagi yang ke-7 perempuan lagi. Sedih dia, galau. Hanya datang kepada Imam Ahmad. Ya,
Lalu Imam Ahmad menghiburnya dengan mengatakan, al-anbiya'u aba'ul banat. Gak usah sedih, para nabi itu bapaknya anak-anak perempuan. Artinya kebanyakan anak-anaknya nabi itu malah apa? Perempuan. Lihat Nabi Muhammad SAW, yang paling banyak adalah perempuan. Ya, maka kewajiban bagi kita adalah bersyukur kepada Allah SWT. Apapun jenis anak kita, baik laki maupun perempuan, hendaknya kita syukuri. Semuanya dengan takdir Allah SWT. Allah yang bagi-bagi. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah jadikan sebagian orang punya anak laki, ada yang perempuan, ada yang enggak dikasih anak. Semuanya dengan takdir Allah SWT. Apapun yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Gak boleh kita benci seperti orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah dulu kalau anaknya perempuan apa? Marah. Bahkan ada yang dikubur hidup-hidup. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila salah seorang di antara mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, diberi kabar anaknya perempuan, langsung wajahnya hitam. Maksudnya apa? Marah. Ya, marah. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, mereka itu kalau sudah mau melahirkan, istrinya mau melahirkan, sudah bikin kuburan. Kalau anaknya laki aman, anaknya perempuan langsung dipendem hidup-hidup. Itu orang-orang jahiliyah dulu. Datang agama Islam, Islam mengharamkan perbuatan itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la taqrahul banat, jangan kalian benci anak perempuan. Fa innahunnal mu'nisatul ghaliyat al mujahazat. Karena anak perempuan itu adalah mu'nisat, menyenangkan. Ya, lucu gitu kan punya anak perempuan. Aku punya anak 5 lanang kabeh. Ini rame tok. Tukaran terus. Baik. Kemudian yang kedua, al-ghaliyat, sangat berharga perempuan ini dalam agama Islam. Sampai ada surat khusus dalam Al-Quran namanya surat An-Nisa, perempuan. Surat Ar-Rijal lu nggak ada. Ya, itu makanya mulia wanita itu dalam agama Islam. Kemudian Al-Mujahazat. Mujahazat itu artinya perempuan itu cepat kawin nih. Ya kan? Kalau perempuan udah punya anak perempuan umur 17, 18 udah nikah udah. Kakaknya 40 tahun kurang nikah. Nah, jadi itu keistimewaan ya wanita dalam agama Islam. Ya, jangan benci kepada anak perempuan. Yang paling parah lagi, ada sebagian suami, ya sebagian suami marah sama istrinya, bahkan menceraikan istrinya gara-gara nggak bisa ngasih anak apa? Laki-laki, anaknya perempuan namanya. Ini paling parah ini. Karena yang ngasih anak laki, anak perempuan, yang menentukan bukan istri kita. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik, dulu pernah diceritakan, ada seorang suami, gitu juga, dia punya 7 perempuan semuanya. Akhirnya dia ngancem sama istrinya. Kalau kamu nanti lahir lagi, anaknya perempuan, tak ceraikan. Tak ceraikan. Ternyata beneran, perempuan juga. Perempuan lagi ngambek dia, ya ngambek sampai nginep di nggak mau sama istrinya, nggak mau sama anak-anaknya. Akhirnya sang istrinya melantunkan syair, mali abi dzalfa ila yatina wa huwa fil baitil ladzi yadina, ya yahdhabu illam nalidil banina wa innama nu'til ladzi yu'tina. Kenapa Abu Dzalfa marah sama saya? Kenapa dia malah nginep di rumah sebelah, nggak mau di kita? Dia marah karena saya nggak bisa melahirkan anak laki-laki. Padahal kami, yaitu para wanita, hanya memberi apa yang dikasihkan kepada kami. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang ngasih. Kami cuma pasrah aja gitu. Dikasih laki, dikasih perempuan, itu bukan ya kami yang menentukan. Sampailah syair itu kepada suaminya. Akhirnya meleleh hatinya, pulang ke rumahnya, minta maaf sama istrinya. Nah, jadi kalau suami ya marah, bikinlah syair ya. Ya. Siapa tahu melelehkan hati dia. Taib.
Selanjutnya, wattahirut thayyibu abdullah wa qila kullu ismin li fardin zai. Ya. Kemudian tahir, thayyib, abdullah. Ya. Nah, ada anak laki-laki namanya tahir, thayyib, abdullah. Ini kullus, ini semuanya adalah satu orang, abdullah. Cuma dia memiliki dua laqab, dua gelar. Dia disebut dengan at-tahir, dia disebut dengan at-thayyib. Baik. Wakila, dan dikatakan kila itu kalau dalam bahasa Arab itu litad'if, untuk menceritakan pendapat yang lemah. Menceritakan pendapat yang lemah. Dan dikatakan, ya, kullu ismin lil fardin zahi. Masing-masing memiliki nama. Maksudnya itu anak, 3 anak. Tahir, thayyib, abdullah. Jelas ya? Kalau tadi enggak. Dia itu satu, abdullah. Cuma dia digelari dengan at-tahir, at-thayyib. Jelas? Jadi satu orang, tapi memiliki namanya abdullah, digelari dengan tahir, digelari juga dengan at-thayyib. Tapi satu orang. Pendapat yang kedua, dan itu pendapat yang lemah, itu 3 anak. Tahir, thayyib, abdullah. Nah, dengan demikian berarti anak laki-lakinya Nabi menurut pendapat yang ketiga ini berarti ada 4. Ya, tapi kalau menurut pendapat yang pertama berarti anaknya cuman yang laki-laki cuman 2, Qasim sama Abdullah. Ya, yang dari Khadijah. Yang dari Khadijah. Tapi semua anak laki-laki Nabi meninggal sebelum diutusnya Nabi. Yang laki-laki. Tidak ada yang hidup setelah Nabi SAW diutus sebagai Nabi kecuali yang putri. Kecuali yang putri. Semua putrinya mendapati masa kenabian Nabi. Zainab, Ruqayyah, ya, Fatimah, Ummu Kulsum, semuanya mendapati. Yang laki-laki yang nggak dapat. Qasim meninggal dunia masih kecil. Ya, Abdullah juga masih kecil. Ibrahim, anak dari Maria Al-Qibtiyah juga kecil. Itu meninggal saat gerhana matahari yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, makanya beliau mengatakan selanjutnya wal kullu fi hayatihi dzakul himam, dan setiap anak Rasulullah wafat mendahului beliau, yakni yang laki-laki. Wa ba'dahu, demikian juga yang perempuan. Kalau yang laki-laki itu sebelum Nabi diutus sudah meninggal mana? Mereka enggak mendapati masa Islam. Baik. Kalau yang perempuan semuanya meninggal sebelum wafatnya Rasulullah. Zainab meninggal duluan, Rasulullah masih hidup. Ya, Ruqayyah meninggal, Rasulullah masih hidup. Ummu Kulsum meninggal dunia, Rasulullah masih hidup. Yang meninggalnya setelah Rasulullah hanya Fatimah. Ini maksudnya. Wa ba'dahu Fatimatun binisfi ami. Adapun setelah Nabi SAW, ya, maka Fatimah. Beliau meninggal, ya, setengah tahun setelah Nabi SAW. Ya, makanya pernah ketika saat Nabi SAW detik-detik mau meninggal dunia, ya, Fatimah datang ke rumah Nabi SAW, kata Aisyah, dan jalannya Fatimah sama persis jalannya Nabi. Namanya juga anaknya, ya. Ya, orang bilang buah tak jauh dari pohonnya. Nah, jalannya Fatimah itu seperti jalannya Nabi SAW. Kemudian Nabi menyambutnya, marhaban bibnati, selamat datang wahai putriku. Kemudian disuruh duduk di sampingnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membisikkan kepada Fatimah. Fatimah pun menangis. Ya. Kemudian membisikkan lagi. Dan setelah itu Fatimah tertawa. Ya. Lalu kata Aisyah, apa sih yang yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW? Semasa Rasulullah masih hidup, Fatimah nggak mau ngasih tahu. Ma kuntu li ufsi sirra Rasulillah. Saya nggak mau membocorkan rahasia Rasulullah SAW hatta kubidon Nabi. Ya, sampai Nabi meninggal dunia. Setelah Nabi meninggal dunia, Aisyah nanya. Ya, kata Fatimah, adapun Rasulullah membisikkan kepadaku,
dan setelah itu saya menangis, ya, karena Nabi SAW mengatakan, Inna Jibril kana yu'aridunil Qur'an kulla sanah marra. Jibril datang kepadaku biasanya setiap tahun itu sekali. Wa innahu aradhanil am marratain. Sedangkan sekarang dia datang kepadaku 2 kali untuk murajaah Al-Qur'an. Ya, wala arahu illa hadra ajali. Saya tidak menyangka hal itu kecuali ya sebagai tanda dekatnya ajalku. Disitulah kemudian Fatimah menangis karena tahu bahwasanya ya apinya akan meninggal dunia. Wa innaki awwalu ahli baitin likhaqan bi, dan kamu adalah yang pertama kali akan menyusulku dari kalangan ahlul bait. Baik. Kemudian yang kedua, kenapa dia tertawa, tersenyum? Tertawa itu maksudnya senyum ya, kalau bahasa, bukan tertawa yang terbahak-bahak gitu, terpingkal-pingkal. Enggak. Maksudnya tertawa di sini maksudnya apa? Senyum. Karena tertawanya orang-orang soleh itu adalah dengan ya senyum, enggak terbahak-bahak ya, sampai suaranya kayak mikrofon. Taib. Adalah karena Rasulullah membisikkan kepadaku, ama tardhaini antakuni sayyidata ahlil jannah au nisa'il mu'minin. Apakah kamu enggak pingin untuk menjadi penghulu wanita ahli surga? Disitulah kemudian Fatimah tertawa, senang, karena dia diberi kabar gembira oleh Nabi bahwa dia termasuk ya calon penduduk surga. Ya, nah, jadi semua ya anak Nabi SAW meninggal sebelum Nabi SAW. Makanya ikhwan, ini pelajaran penting bagi kita. Ya, pelajaran penting bagi kita. Apapun yang menimpa kepada kita dalam kehidupan ini, ya, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW telah mendahului kita dalam ujian tersebut. Antum ditinggal mati sama siapa? Sama istri. Rasulullah SAW pernah ditinggal oleh Khadijah. Ya, kalau antum ditinggal mati oleh ayah ibu, Rasulullah SAW juga pernah ditinggal oleh ayah dan ibu. Ya, antum ditinggal kehilangan anak, ya, ditinggal mati oleh anak kita. Rasulullah SAW juga dulu kehilangan anaknya, ditinggal mati oleh anaknya. Dengan mengingat hal ini akan menjadikan kita akan kuat, tegar, sabar dalam menghadapi apa? Ujian dan cobaan dalam hidup ini. Karena kehidupan ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling ya baik amalnya. Jadi dunia ini memang ujian. Ya, dunia ini memang ujian. Kita nggak akan selesai dari ujian kecuali kalau sudah ya meninggal dunia. Ya, nah makanya Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan kita bisa santai wahai Imam Ahmad? Ya, kata beliau, kalau kita sudah menginjakkan kaki kita di surga. Ya, nah. Dan ikhwan, mengenal anak-anak Nabi SAW, mengenal istri-istri Nabi, ini penting. Karena sebagai tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Musibah zaman sekarang, banyak orang lebih tahu detail tentang ya, biografi seorang artis, pemain film, pemain bola. Tapi kalau ditanya tentang anaknya Nabi, nggak ngerti. Itu masya Allah kalau berita infotainment, ya, ini artis ini cerai, oh artis ini ya suaminya meninggal, ya pas meninggal ya saya ikut nangis sama dia. Betul, saya dengar kemarin pas ke Indomaret ya ada yang ya pegawainya ya wah saya lihat film ini suaminya ya artis ini meninggal, saya lu ikut nangis, masya Allah ya, ikut nangis. Ketika kita mendengar tentang musibah Nabi SAW, istrinya meninggal, ya anaknya meninggal, nangis nggak? Jadi kadang kita ini lebih tahu tentang detail tentang artis, tentang bintang film, tentang pemain bola, ya apa saja kesukaannya, ya gonta-ganti
pacar, gonta-ganti pasangan, ngerti semuanya. Ya, sekarang lagi ada masalah ini, kesandung masalah ini, ngerti. Tapi ketika ditanya tentang anaknya Nabi yang pertama siapa, nggak ngerti. Jumlah anaknya Nabi berapa, istrinya Nabi nggak ngerti. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, hendaknya bagi kita mengenal idola kita, figur kita. Tadi sudah saya sampaikan. Ya, ketika kita mengidolakan Nabi, itu akan menjadikan kita semangat untuk meneladani. Makanya jangan salah idola. Orang kalau sudah salah idola, akhirnya apa? Salah mencontoh. Oh, idolanya Ronaldo misalkan. Akhirnya apa? Potongan gaya rambutnya ditiru, cara minumnya ditiru, ya, tendangannya ditiru. Akhirnya titik-titik ditendang apa? Ya, janganlah, ya, jangan salah idola. Baik, selanjutnya. Wa ba'da khamsin wa salasina hadar madar bunyana baitillahi lamma andathar. Ketika beliau berusia 30 tahun, beliau ikut hadir saat pembangunan Baitullah yang sebelumnya runtuh karena banjir. Ini ketika beliau sudah berumur 35 tahun. Wa hakkamuhu wa radu bima hakam fi wad'i dzakal hajaril aswadi tham. Dan mereka, para pembesar-pembesar Quraisy, ridha dengan keputusan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Ini peristiwa tentang pembangunan Ka'bah. Jadi ceritanya, ya, Al-Kisah dulu ketika Ka'bah pernah hancur karena ada banjir besar. Akhirnya orang-orang Quraisy ingin merenovasi, membangun ulang karena banyak yang rusak gitu ya. Akhirnya mereka ingin membangun ulang. Dan gak main-main. Walaupun mereka itu orang-orang jahiliyah, tapi mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang makannya dengan riba, makannya dengan haram, khomer dan sebagainya. Tapi untuk masalah Ka'bah, untuk masalah Baitullah, ini mereka masih tetap apa? Menghormati. Saking menghormatinya kadang sampai kebablasan. Makanya mereka dulu ketika tawafnya sambil apa? Telanjang. Katanya apa? Mereka mengatakan tidak pantas kita tawaf di Ka'bah dengan baju yang kita pakai untuk maksiat kepada Allah SWT. Itu mereka lakukan sebagai penghormatan kepada Ka'bah. Cuma caranya kebablasan gitu kan. Tapi niatnya baik, yaitu penghormatan kepada Ka'bah. Ya, penghormatan kepada Ka'bah. Ya, mereka kumpul rapat, ya, kemudian tentang pembangunan ya. Kayak kita kalau misalkan ada pembangunan masjid, rapat kan? Nah, mereka gitu. Dan mereka mengatakan kita akan bangun tapi pakai uang yang bersih. Nggak boleh uang riba. Masya Allah. Itu orang jahiliyah. Nggak mau pakai uang haram. Nggak mau uang riba. Nah, sekarang banyak orang makan pakai uang riba. Berarti lebih parah daripada jahiliyah. Ya, lebih parah daripada jahiliyah. Nah, ketika mereka sudah melakukan pembangunan, renovasi tersebut, mereka berselisih siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Karena masing-masing kabilah ingin mendapatkan kehormatan untuk menaruh Hajar Aswad. Karena mereka menghormati Hajar Aswad. Mereka tahu ini Hajar Aswad sangat mulia, turun dari surga. Ya, Nabi SAW mengatakan, Nazalal Hajarul Aswad minal jannah. Hajar Aswad itu turun dari surga. Warna pertamanya putih, sawadathu khotaya bani Adam, menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Nah, tengkar sampai 3 hari mereka rapat belum menemukan solusinya. Ini supaya kita nanti tahu, oh ini Nabi masalah sepele ini. Bukan, ini masalah berat ini. Sampai 3 hari 3 malam belum menemukan solusi.
bahkan mereka sudah siap-siap perang. Gara-gara apa? Nggak ada yang mau ngalah. Masing-masing mengatakan kami yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad. Otot, saling ngotot, bahkan siap untuk perang. Karena rebutan mendapatkan kehormatan naruh Hajar Aswad. Orang yang nggak ngerti tentang keistimewaan Ka'bah, yang nggak ngerti tentang keistimewaan Hajar Aswad, mungkin akan mengira, alah gitu aja kok rebutan. Nah, tapi mereka karena ngerti tentang kehormatan Hajar Aswad, kehormatan Ka'bah, sampai mau tawuran. Nah, ternyata mereka subhanallah membuat suatu keputusan. Udah gini aja, karena nggak ada keputusan di antara kita, kita akan serahkan ya kepada hukumannya ini, hukum ini, keputusannya kepada orang yang pertama kali datang ke Ka'bah besok. Ternyata yang pertama kali datang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah melihat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali datang, mereka sepakat. Oh, kalau ini kita sepakat nih. Karena dia adalah as-sadiqul amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Karena Nabi Muhammad sejak kecil sudah dikenal sebagai orang yang baik ya, akhlaknya baik, terpercaya, jujur, ya, bukan maling jambu ya. Nah, jadi sejak kecil mereka orang-orang kafir Quraisy sudah mengenal bagaimana akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya mereka sampaikan kepada Muhammad, ini kami gini malah mau tawuran, dan kami memutuskan keputusannya kepada orang yang pertama kali datang. Dan ternyata kita sudah sepakat, ya, kamulah yang akan memberikan keputusan dalam masalah ini. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kecerdasan. Apa yang beliau lakukan? Ya, beliau membawa Hajar Aswad di bajunya. Kemudian menyuruh masing-masing ketua kabilah untuk ngambil ujungnya, ujung baju tersebut, ya, kain tersebut, ya, dan mereka pun kemudian sepakat. Coba bayangkan, ini kabilah mau tawuran ini, tapi dengan cara solusi dari Nabi, akhirnya mereka nggak jadi tawuran. Ini menunjukkan ya, kisah ini beberapa faedah ya. Faedah pertama, bahwa Nabi sejak kecil sudah dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang amanah, ya, dan ini menjadi bekal penting dalam dakwah, ya. Yang kedua, bagaimana akhlak yang baik itu memiliki pengaruh dalam dakwah, ya, pengaruh dalam dakwah. Makanya ikhwan, perbaiki akhlak kita supaya masyarakat kita juga lebih mudah untuk menerima dakwah kita. Yang ketiga, ya, menunjukkan kecerdasan Nabi ya dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, jangan anggap remeh, ini sampai mau tawuran, mau bunuh-bunuhan ini, ya. Dan yang keempat di antara faedah juga dari kisah ini adalah bagaimana orang-orang kafir, walaupun mereka kafir, tapi mereka mengagungkan Ka'bah. Wa ba'da ami arba'ina ursila fi yaumil isnaini yakinan fangkula. Dan beliau setelah berusia 40 tahun beliau diutus sebagai Nabi, tepat pada hari Senin, ya, tanpa diragukan lagi, yakin, ya, yakni bahwa beliau diutus pada hari Senin itu yakin, tidak ada keraguan. Kenapa? Karena ada hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa pada hari Senin, beliau mengatakan dzalika yaumun, pada hari itu yaitu hari Senin, wulidtu fi, aku dilahirkan, wa yaumun ya buistu fi au unzila alayya, pada hari juga aku diberi wahyu, diangkat sebagai nabi, ya. Jadi pada hari Senin. Makanya beliau berani mengatakan yakinan, ini ya sesuatu yang yakin. Kenapa yakin? Karena ada hadisnya. Makanya kita kalau pengen kita ini mantap, kalau kita ini pengen yakin, maka berilmu, pelajari Quran, pelajari hadis. Kalau kita mendasari keyakinan kita dengan Quran dan hadis, kita akan mantap. Tapi kalau cuma kata fulan, menurut pendapat fulan, akhirnya nggak mantap. Tapi kalau kita Qurannya, hadisnya seperti itu, kita akan mantap. Siapa yang pengen yakin, mantap hidupnya, maka hendaknya dia
mendasari keyakinannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Fi Ramadhan, di bulan Ramadan, au Rabiul Awal, atau di bulan Rabiul Awal, karena ada perselisihan, yakni Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali itu apakah di bulan Ramadan ataukah di bulan Rabiul Awal. Ada perselisihan. Sebagian para ulama mengatakan di bulan Ramadan, ya, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ya, sebagian para ulama mengatakan di bulan Rabiul Awal. Adapun bulan Ramadan itu mereka mengatakan maksudnya adalah Al-Quran ini diturunkan ke Baitul Izzah, ke Lauhul Mahfud, itu semuanya. Kemudian diturunkan kepada Nabi sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Tapi yang pertama kali turun adalah pada bulan Rabiul Awal. Ala kulli hal, entah itu bulan Ramadan atau entah bulan Rabiul Awal, yang jelas Nabi SAW diutus pada umur 40 tahun, ya, dan surat yang pertama kali Allah turunkan adalah surat Iqra, awwalul munazzali, dan surat Iqra yaitu surat Al-Alaq yang pertama kali diturunkan. Baik. Di sini ada beberapa hal yang menarik, ya. Rasulullah SAW diutus pada umur 40. Karena umur 40 ini umur kematangan. Umur kematangan. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati, ya, inni atubu ilaika wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, tatkala dia sudah berumur 40 tahun, maka dia mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada aku kemudahan untuk selalu bersyukur kepadamu dan kepada kedua orang tuaku, ya, dan berikanlah kemudahan kepadaku untuk beramal saleh dan perhatian kepada keluargaku dan bertaubat kepadamu. Maka ini menunjukkan bahwa umur 40 itu kematangan, ya, seseorang. Orang kalau sudah umur 40 tahun, maka kewajibannya satu, bersyukur. Auzi'ni an ashkura nikmat, banyak bersyukur karena udah dikasih umur 40 sampai 40 tahun. Banyak orang yang enggak sampai 40 tahun udah mati duluan. Ya. Nah, yang kedua, berbakti kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya. Karena dia mungkin 40 tahun sudah menjadi orang tua. Maka kewajiban bagi dia adalah juga berbakti kepada orang tuanya supaya anak-anaknya berbakti kepada dia juga. Ya. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita, anak kita pun akan durhaka kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah perhatian sama keluarganya. Ya, perhatian kepada istrinya, perhatian kepada anak-anaknya. Bahkan mungkin kalau sudah 40, udah cucu belum ya? 40? Belum ya? Ya, sebagian mungkin sudah mungkin. Ya, sebagian. Kalau yang anaknya nikah dini, ya. Nah, bahkan dulu Imam Syafi'i pernah mendapatkan, saya mendapati seorang nenek umur 21 sudah jadi nenek. Ada, ya, jangankan umur 40, ya, 21 aja bisa. Baik. Kemudian banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni tubtu ilaik. Jadi umur 40 ini hendaknya banyak bertobat. Kenapa? Ya, karena umur 40 berarti sudah semakin dekat dengan ajal. Hanya umur 40 biasanya sudah tumbuh uban sebagai peringatan bahwa dia sudah tua. Ojo meroso nom terus. Ya, padahal wis putih kabeh. Jenggote wis putih, ya, kumisnya sudah putih juga, masih merasa, ya, muda aja. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita tahu yang pertama kali, surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra.
Sebagai tanda apa? Tanda bahwasanya Islam sangat menganjurkan ilmu. Karena Iqra, bacalah. Dan membaca adalah salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu. Makanya kita harus perhatian dengan ilmu, ya, ilmu agama. Adapun cerita tentang pertama kali wahyu Nabi SAW ini panjang, insya Allah sudah pernah dengar ya. Jadi Nabi SAW sebelum diangkat sebagai Nabi itu sering di Gua Hiro ya. Khulwah itu artinya menyepi, untuk merenung, berpikir gitu ya. Bukan bertapa loh ya. Ya, bukan bertapa, merenung. Karena Nabi SAW hidup di sekitarnya orang-orang kafir. Beliau nggak suka sejak awal, nggak suka dengan penyembahan kepada berhala, minum khamr, zina, itu sudah nggak suka. Makanya beliau merenung, ya, menghindar dari pergaulan yang rusak, lingkungan yang rusak. Ya, saat seperti itu kemudian datang apa? Ya, Jibril. Ya, kemudian mengatakan Iqra ma ana biqari sampai 3 kali. Kemudian dikatakan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu kemudian apa? Kaget. Datang kepada Khadijah. Khadijah mengatakan, "Ayo kita pergi kepada paman." Beliau punya paman namanya Waraqah bin Naufal. Diceritakan. Waraqah bin Naufal mengatakan apa? Itu adalah namus. Maksudnya Jibril yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena Waraqah ini seorang ulama juga, pendeta, ya, ahli ilmu. Ya. Kemudian dia mengatakan tidak ada seorang pun ya, yang akan membawa ajaran seperti kamu ini kecuali dia nanti akan dimusuhi. Andaikan saya masih muda saat kaummu apa? Mengusirmu, nanti kamu akan diusir oleh kaum. Dan benar ya, firasat Waraqah. Nabi kan terus ya, makanya beliau nanti apa? Hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka ini faedah bagi kita. Satu ya, anjuran bagi kita untuk khalwat. Khalwat itu menyepi, itu penting. Walaupun sekarang antum jangan bertapa di gua-gua loh ya. Nah, ini kayak Sunan siapa gitu ya. Enggak, ya, itu bid'ah. Ya, ajarannya orang-orang sufi. Enggak ada. Seperti itu nggak ada. Makanya nggak ada para ulama yang mengatakan sekarang disyariatkan ke Gua Hiro untuk apa? Untuk bertapa di sana, untuk berkholat, nggak ada. Ya. Tapi maksudnya menyepi di sini kita perlu berpikir. Sepertiga malam terakhir, antum bangun, merenung tentang dosa-dosa. Itu penting. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita ada masalah, sampaikan kepada orang lain. Jangan disimpan sendiri. Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu dari Jibril, dia kabarkan kepada Khadijah. Jadi nggak disimpan sendiri. Beliau panik, takut, disampaikan kepada Khadijah. Karena orang kalau ada masalah, kemudian nggak disampaikan, itu apa? Ada tekanan batin di sini. Sampaikan. Ya, curhat sama orang, sama istri, sama suami. Jangan dipendam sendiri. Sakit. Ya, sakitnya tuh di sana. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini faedah juga buat kita, peran seorang istri. Apa yang dilakukan oleh Khadijah ketika suaminya curhat kepada dia? Ya, menghiburnya. Ya, jangan khawatir, jangan sedih wahai suamiku. Orang semisal kamu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kamu orang baik, suka silaturahmi, menyambung kerabat, bantu orang, ya, memuliakan tamu. Orang yang akhlaknya baik seperti ini nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dicontoh nih para ibu-ibu. Jadi kalau suami curhat ya tentang pekerjaannya, curhat habis diomelin orang misalkan, ya, kita sebagai seorang istri menghibur. Ya, dengar suaminya misalkan diomongin teroris karena jenggotan, karena ini, kasih motivasi. Ya, Mas, nggak usah sedih omongan orang. Walaupun mereka bilang sampean teroris, saya enggak. Saya tetap bilang kamu manis kok. Ya, nggak teroris gitu. Jadi peran seorang apa? Istri sangat penting ya, karena dia adalah orang yang paling dekat sama suami. Baik. Dan menarik di sini adalah ucapan Waraqah bin Naufal tadi, yang mengatakan, mengabarkan bahwa setiap orang yang
berjalan di atas agama yang seperti dibawa oleh Nabi pasti akan dimusuhi. Maka ini ya semacam ya hiburan bagi kita ya. Kalau antum berpegang teguh dengan sunnah Nabi, kemudian dapat omongan orang, mungkin ada orang yang memusuhi, melecehkan, dibilang radikal, dibilang teroris, dibilang kampungan, kolot, kebanjiran, ya, apa namanya, kambing kibas, ya, ada yang ninja, ya, nggak usah terlalu pedulikan omongan orang. Karena memang sudah sunnatullah. Orang yang berjalan di atas sunnah Nabi dia akan dimusuhi. Tapi yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan komentar orang. Ngurusi komentar orang enggak ada selesainya. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Demikian insyaallah nanti kita sambung lagi setelah salat dan makan siang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.